Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, terkhusus rekan-rekan yang notabene pada saat memilih formasi ternyata formasinya itu tidak ada, teman-teman ya. Formasinya tidak ada. Nah, kita ada informasi terbaru dan juga buat rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang bingung terkait dengan pendataannya di tahun 2022 yang kualifikasi pendidikannya berbeda dengan yang sekarang. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, nah informasi pertama di sini admin akan bagikan terkait dengan pendataan ini. Ada salah seorang rekan kita yang menyampaikan di kolom komentar channel ini yang mengatakan bahwa ketika pada saat pendataan ijazahnya misalnya SMA, maka saat ini dia juga harus menggunakan ijazah SMA atau ijazah yang sesuai dengan pendataan, ya. Ijazah yang harus sesuai dengan pendataan. Tidak boleh katanya, misalnya kalau SMA dulu dan sekarang sudah S1 tidak boleh naik jadi S1. Katanya teman-teman ya. Nah, admin sudah menjelaskan kepada dia dan semoga dia lagi nonton. Dan kita juga ada informasi langsung ini dari salah satu badan kepegawaian daerah, teman-teman ya. Dan kita bisa dengarkan bersama-sama terkait hal yang demikian. Non-ASN yang terdata di BKN pendidikannya masih SMA, namun sekarang sudah memiliki ijazah S1. Nah, sebelumnya ijazah SMA dan sekarang sudah S1. Apakah bisa memilih formasi S1 atau hanya boleh memilih formasi yang sesuai ijazah yang sesuai data di BKN? Bisa, boleh. Boleh. Oh, boleh teman-teman. NIK-nya sudah terkunci ya. Ya, BKN. Jadi nanti untuk kualifikasi pendidikan boleh menyesuaikan saat ini daftarnya sesuai dengan formasi S1. Karena yang ada di database BKN itu hanya mengunci NIK-nya Nah, yang dikunci hanya NIK-nya saja, teman-teman ya. saja ya. Kualifikasi pendidikan nggak dikunci. Jadi panjenengan kalau sudah sekolah S1 atau S2 atau S3 bahkan panjenengan nggak rugi. Ya. Itu masih bisa digunakan. Nah, cukup jelas teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu kualifikasi pendidikannya tidak terkunci, yang dikunci hanya NIK-nya. Jelas sekali penjelasan dari beliau teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga informasi teman-teman ya yang tidak kalah menarik juga, di mana hari ketiga pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama banyak honorer yang tidak ada formasinya. Nah, ini banyak juga yang menyampaikan di kolom komentar channel ini. Nah, ini informasinya kemarin teman-teman ya, kemarin pada hari Kamis, makanya dikatakan di hari ketiga. Nah, oke teman-teman ya, kita coba mengecek bersama-sama. Hari ketiga pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama 1 sampai 20 Oktober. Ternyata banyak honorer tidak ada formasinya. Ya. Sebagian yang ada sekarang yang lagi nonton mungkin ya. Bukan hanya tenaga non-ASN yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Honorer K2 pun demikian. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bukan cuma non K2 tapi ternyata K2 juga banyak. Nah, sontak ini membuat honorer K2 protes. Mereka mempertanyakan skala prioritas diumbar pemerintah. Nah, ini benar ya. Yang ternyata tidak berdampak positif. Tidak berdampak positif. Honorer kedua yang tidak punya formasi terpaksa belum bisa mendaftar di gelombang pertama. Tidak bisa teman-teman ya. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak ada formasinya. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, mengimbau rekan-rekannya yang tidak ada formasi untuk tenang. Nah, diminta tenang katanya. Tapi bagaimana bisa tenang, teman-teman ya? Mereka diminta tetap mendaftar P3K sesuai arahan Panitia Seleksi Nasional atau Calon Aparatur Sipil Negara ya, atau Konselnas CASN. Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, nah ini tetapi yang wajib adalah membuat akun. Nah, teman-teman ya, jadi katanya terlepas ada formasinya atau tidak, tetapi yang wajib adalah membuat akun di SSCASN. Kalau tidak ada formasi, maka akan masuk ke gelombang kedua. Dia menambahkan pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk mengangkat 1,7 juta honorer K2 dan non K2 database BKN bagi yang ada formasinya, diangkat menjadi penuh waktu atau full time. Nah, selanjutnya
yang tidak dapat formasi dapat diangkat per waktu. Namun ketika Pemda punya kemampuan fiskal, statusnya langsung diangkat penuh waktu tanpa tes lagi. Nah, jadi yang masuk paruh waktu, yang masuk ke dalam paruh waktu itu nanti akan diangkat ke penuh waktu tanpa tes lagi. Kalau P3K paruh waktu atau penuh waktu itu berbicara tentang formasi yang tersedia tahun 2024, dan bagi daerah yang ada formasi jabatannya sesuai dengan di mana K2 bekerja, maka itu sudah dipastikan jabatannya honorer K2 sesuai dengan Kepmenpan nomor 347. Nah, untuk mengurangi kebimbangan atas ada atau tidaknya formasi P3K 2024, Sahiruddin menyarankan honorer K2, jadi khusus K2 ya, melihat kota jabatan di instansi masing-masing. Jika jabatan yang -1 atau -2, maka pasti ada kebutuhan. Kemudian hitung semuanya lalu koordinasikan di BKD atau BKP SDM ya. Apakah jabatan yang minus tadi pada saat penginputan jabatan di sistem di checklist atau tidak? Kalau di checklist, apakah bupati dari sekian banyak kuota mau menerima P3K atau hanya Oke, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat lagi. Kalau checklist, apakah bupati dari sekian banyak kuota mau menerima P3K atau hanya sebagian ataupun tidak ada. Koordinator Wilayah PHK 2I Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto mengingatkan seluruh honorer untuk mendaftar dan wajib tes. Bila tidak ada formasinya, tetap wajib mendaftar. Mungkin maksudnya buat akun ya, karena ini kan tidak bisa next teman-teman ya kalau tidak ada formasi. Jangan sampai malah merugi karena dianggap tidak ikut pendaftaran P3K. Peluang perubahan status di tahun ini, bila tidak mendaftar akan ditinggal. Harapan perubahan status akan tidak ada lagi. Dia mengingatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang diakui hanya P3K dan PNS. Nah, ini juga pastinya teman-teman sudah tahu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, P3K ini ada sistem paruh waktu dan penuh waktu. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum seleksi P3K 2024. Karena ini kesempatan terakhir untuk honorer mengubah nasibnya menjadi aparatur sipil negara, teman-teman ya. Jadi di sini diinformasikan sebenarnya memang banyak juga honorer non K2 dan K2 yang memang tidak ada formasinya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi di sini katanya koordinasikan dengan BKD atau BKP SDM. Nah, ini untuk mengurangi kebimbangannya. Nah, selanjutnya masih terkait dengan pendataan, kita ada juga informasi di sini. Nah, ini teman-teman ya, ini dari Kanrek 3. Kak, maaf izin kalau terdata sebagai non ASN di puskesmas dengan ijazahnya D4, tetapi mau mendaftar ke kecamatan dengan formasi pengadministrasi perkantoran pakai ijazah SMA di kabupaten yang sama. Masuknya masih satu instansi ya. Boleh tidak? Nah, di sini diinformasikan ijazah yang digunakan akan berdampak pada golongan dan gaji yang diterima selama bekerja sebagai P3K. Mohon dapat mempertimbangkan karena P3K tidak ada penyesuaian ijazah. Jadi di sini terkait ijazahnya dia mau downgrade ya, bahasanya downgrade dari D4 ke SMA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini juga ada di sini. Nah, ini kalau pas pendataan tahun 2022 ijazahnya SMA tapi mau daftar pakai ijazah S1 bisa ikut gelombang 1. Nah, kita coba cek jawaban dari Kanrek. Nah, ini ada jawabannya teman-teman ya. Nah, di sini dijawab bisa Bu, yang penting jurusan S1-nya sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan formasi yang dibuka di gelombang 1. Boleh teman-teman ya, dia pakai dulu dia ijazah SMA dan dia mau mendaftar menggunakan ijazah S1-nya. Sekarang sudah S1. Boleh teman-teman ya. Jadi yang mengatakan bahwa kalau pendataan pakai ijazah SMA dan sekarang wajib pakai ijazah SMA itu keliru teman-teman ya. Itu tidak salah tapi itu keliru. Nah, ini sudah ada dua bukti, satu dari Kanrek 3 dan satu tadi dari Pemprov Jatim sudah menjelaskan juga. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.